wabarakatuh. Nggih, Bu, saya Dr. Rofi ya, Bu, dari Puskesmas Ujung Kandang. Nah, ini saya mau minta izin untuk saya konseling tentang laktasi, Bu. Laktasi itu menyusui itu loh, Bu. Nggih. Jenengan namanya siapa, Bu? Nurul. Bu Nurul nggih. Bu Nurul usianya 36. 36. Ini kehamilan ke 2. sekarang berapa bulan, Bu? 8. 8 bulan lagi melahirkan ya. Iya. Yang pertama normal. Normal. Nggih. Yang kedua ini rencananya lahir di Ibu siapa lupa. bidan nggih. Iya, bidan. Oke. Nah, dulu anak yang pertama sempat ini enggak, Bu? Jadi kayak habis lahir anaknya kayak ditaruh di ini loh, Bu. Di gini kan ya. Iya. Oh iya ya, pinter berarti Ibu ya. Ya wes. Yang pertama ASI full ya? Full. Iya, ASI full. Sampai berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Enggak dicampuri apa-apa? Yang 6 bulan buatan. Makan. Makannya usia berapa? Usia 6. Usia 6. Setelah 6 baru makan. Iya. Oh, ini kan bagus berarti. Setelah 6 toh Bu baru makan. Iya. 6 bulan pertama buatan makan toh? 6 bulan pertama. Makan. Iya. Usia berapa mulai makan? Ya 6 bulan pertama itu makan. Oh, jadi lahir langsung makan sama ASI. Iya. Oh, makan. Nggih. Ya wes, Bu. Jenengan mumpung ada saya, mungkin kalau di puskesmas kan keburu-buru ya, Bu ya. Iya. Nah, mungkin jenengan ada yang ditanyakan dulu tentang menyusui. Saya tahu. Ya wes, dari saya aja nggih. Nanti kalau misalnya jenengan ada yang ditanyakan langsung aja ya, Bu ya. Jadi kalau dari ceritanya jenengan tadi, anak yang pertama lahir itu ASI, tapi sama makan. Ngoten nggih, makannya apa, Bu? Bubur. Bubur apa? Sun. Enggak, bubur nasi. Oh, bubur nasi ditem. Iya. Langsung berlahir. Masya. Enggak, oleh Pinter itu anaknya. udah 40 hari. Oh, udah 40 hari baru Iya, di iya. anak pinter. Sehat. Soalnya nangis terus. Iya. Nangis terus soalnya nggih anaknya ya. Jadi dikiranya Bu mungkin apa? Bu? Lapar. Lapar gitu ya. Iya. Sekarang usia berapa, Bu? 11 tahun. Oh, Masya Allah. Iya. Nggih, jadi gini, saya minta izin. Jadi berdasarkan Ibu tadi. Nah, ini yang kedua maunya rencananya gimana? Disuapin lagi apa gimana? Setelah ya kalau bangun? nangis. Kalau nggak nangis ya oh, enggak. iya. Jadi gini Bu, mungkin kan kalau sekarang jenengan juga sudah lebih tahu informasi banyak ya. Jadi sebetulnya 6 bulan pertama itu namanya ASI eksklusif kan Bu. Nah, ASI eksklusif itu menyusu aja tanpa dikasih makanan apapun, air juga enggak, murni susu. Karena ASI itu sudah ada zat gizinya untuk makan, juga udah ada kandungan airnya untuk hausnya juga gitu. Jadi 6 bulan pertama itu sebaiknya itu enggak dikasih makanan apapun Bu, wes murni ASI gitu bisa Bu gitu. Jangan pernah tahu mungkin orang yang cuma ASI aja sampai 6 bulan. Nah, nggak apa-apa kan Bu anaknya. Nah, cuma tadi jangan khawatir anaknya kok kayaknya lapar soalnya nangis terus kan ya. Nah, yang pertama cowok apa cewek? Cewek. Oh, cewek. Yang kedua ini kakaknya belum tahu. Oke. Jadi gini Bu, mungkin pas nangis terus itu kan berarti sebelum 40 hari nggih, soalnya 40 hari kasih makan. Nah, mungkin itu cara proses menyusuinya ada yang masih perlu dibenerin gitu Bu. Jadi Ibu udah baik ya, udah ngerti ya waktu pertama lahir kan langsung dikontak itu ya Bu ya. Jadi tantangan menyusui itu kan beda-beda ya Bu. Mungkin anak pertama aslinya ada gitu, anak kedua ini semoga juga ada. Nah itu kontak ini tuh memang sebaiknya iya ya Bu, soalnya semakin anaknya kontak sama kulit kita itu nanti menghangatkan anaknya juga gitu. Terus habis gitu juga anaknya jadi kenal sama aroma ASI kita gitu. Itu juga termasuk salah satu faktor apa ya nanti yang bisa berhasil gitu loh Bu, nyusui sampai 6 bulan eksklusif dan sampai 2 tahun gitu. Nah kalau menyusui itu kan memang penting ya Bu ya buat kita ya. Soalnya mencegah kanker payudara juga Bu menyusui itu. Apalagi jenengan mungkin tahu manfaat menyusui yang untuk kita. Ya cuma itu kanker payudara. Kanker payudara sama kanker ya nggak repot. Oh nggak repot betul kan nggak beli susu formula Bu.
Terus bangun habis- tengah malam bangun Oh cuma iya, nyusui langsung gini itu langsung, Bu ya. Alah kalau nggak buat nggak buat foto. botol lah Iya. benar. Apa uang juga Bu ya, Iya. karena uang harus lebih hemat. Terus ini juga Bu buat KB juga. Jadi selama 6 bulan kalau jenengan nyusui terus dan tanpa makanan, itu bisa jadi KB juga Bu. 6 bulan itu. Takut kebobolan Ya nggak nggak apa-apa, pakai KB yang lain nggak apa-apa. Tapi itu sebetulnya juga menunda kehamilan gitu. Monggo Bisa kalau juga. misalnya iya, tapi pakai KB-nya mungkin IUD itu loh Bu, IUD itu ya. Jadi kayak gitu Bu. Monggo kalau takut kebobolan pakai IUD aja Bu. Pakai IUD. Jadi sebenarnya bisa menjarangkan kehamilan juga gitu. Asalkan benar-benar ASI aja Bu. Kenapa? Soalnya kalau campurin makanan itu kan pasti harusnya menyusuinya itu 100% Iya. dari makan. Jadi soalnya sudah kenyang. iya, bayinya. sudah kenyang sama makan kan. Jadi berkurang aja. Oke, betul. Nah ini Bu mungkin ya Bu ya, kemarin kenapa kok anaknya tuh kok nangis terus, jangan-jangan anak ini lapar gitu. Jangan kemarin waktu nyusunya mungkin masih inget ya, semoga ya Bu ya, anaknya udah 11 tahun. Kira-kira itu menyusunya jangan nunggu bayinya bangun apa gimana? Kalau malam nunggu nangis. Nunggu nangis. Iya, kalau siang enggak, diambil berapa jam diambil. Oh gitu lah, 2 jam ya. 2 Kalau jam, 3 malam jam. sudah ngantuk. Oh iya, kita juga capek ya Bu Iya. ya. Ya, jadi kalau saya boleh saran ya Bu ya, semoga ini bisa ASI aja Bu, udah nggak usah makan. Makan itu nanti setelah 6 bulan. Harusnya cukup kok Bu, nggih sudah cukup. Nah ini Bu, nanti kalau misalnya baru lahir, jangan khawatir kalau misalnya kok ASINnya kok belum ada gitu ya. Jangan semerap kolostrum mboten. Kolostrum ASI yang awal yang warnanya kuning itu loh. Oh iya. Tahu nggih? Iya. Nah, itu jangan dibuang. Itu orang bagus Bu. kata, Jangan Bu, jangan dibuang. Itu bagus Bu ya. Itu eman-eman kok Bu. Iku eman-eman, iku apik. Jadi itu Bu, jadi nanti lahirnya anaknya lahir gitu Bu ya. Ini kan munculnya kuning Bu ya. Iya. Kuning atau kadang kayak kuning gitu ya Bu ya. Kuning sih seringnya ya, itu namanya kolostrum. Itu jenengan kasihkan ke anaknya Bu. Itu banyak protein yang bisa nanti mencegah infeksi buat anaknya. Jadi nanti anaknya nggak gampang sakit gitu. Itu namanya kolostrum. Mungkin nanti setelah ini jangan mau baca-baca lagi, kan sekarang di TikTok banyak apa-apa. Itu namanya kolostrum Bu. Itu harus dikasihkan anaknya. Nanti jangan dibuang gitu. Oh iya. Nah nanti selama 3 hari itu biasanya kan ASINya memang belum lancar. Iya belum lancar. Nah itu enggak masalah Bu. Anaknya jangan dikasih madu, jangan dikasih pisang gitu. Sebaiknya tidak dikasih itu. Kenapa? Soalnya sebetulnya anaknya itu masih punya cadangan Bu. Sampai 3 hari anaknya nggak makan tuh nggak masalah sebetulnya. Lambungnya tuh masih kecil, jadi kita susui aja. Sebetulnya dari ASI kita itu pasti sudah keluar walaupun enggak banyak, enggak menteng-menteng gitu kan. Jadi nanti menteng-mentengnya itu setelah 3 harian gitu Bu. Nah nanti saya ini kan ya Bu ya. Jadi misalnya ini bayinya gitu ya Bu ya. Bayinya ini namanya ada posisi kayak gini Bu, namanya posisinya underarm kalau ilmunya ya Bu ya. Jadi kan kayak gini ya Bu ya. Mungkin jenengan udah tahu atau jenengan contohkan mungkin biasanya jenengan gimana kalau menyusukan? Iya gini. Terus gimana? Ya gini. Terus gitu. Sebenarnya loh Bu jenengan. Jadi anaknya kan posisinya lurus ya Bu ya. Jangan buatan anaknya gini terus ininya yang gini. Oh harus lurus. Nggih, coba kita ya Bu ya, kita aja minum. Misalnya kita minum gini. Kan seret ya Bu ya, nggih. Jadi mangke kalau menyusukan anaknya itu posisinya sejajar. Jadi kepala sama badan itu sami. Buatan anaknya gini terus diginikan. Iya biasanya. Biasanya ngoten nggih. Ya soalnya kalau gini pasti kita aja Bu ya kalau minum kan kayak susah ngoten nggih. Ya jadi mangke ngeten sudah benar tadi Bu ya, gini. Nah, jadi misalnya gini ya Bu ya. Nah, gini kan nggih. Ininya sejajar, terus didekatkan ke kita seperti ini. Jadi biasanya perut bayi ketemu perut kita, jadi ini. Nah terus hidungnya bayi itu ditaruhkan di depan puting. Nanti bayi itu akan nyari sendiri. Jadi putingnya jangan dianukan di mulut.
Biar jadi sendiri. Kenapa? Jadi nanti kalau misalnya putingnya itu di depan hidung Bu, dia kan gini ya, gitu ya. Iya. Itu nanti lebih banyak payudara yang masuk. Jadi kita menyusui itu enggak dengan putingnya Bu, tapi dengan payudaranya. Kan ada puting, ada hitam-hitam ya Bu ya. Nanti kalau menyusuinya bagus, hitam-hitam itu dimakan semua sama bayinya. Kalau di putingnya aja itu resikonya putingnya lecet dan lain-lain gitu. Ya, jadi misalnya kayak gini ya Bu ya. Misalnya ini ya Bu ya. Ini nggih. Jangan kalau ada yang ditanyakan langsung monggo aja ya Bu ya. Jadi misalnya ini, nah ini kan di depan hidung Bu ya. Nah nanti itu dia akan mangap sendiri. Nah terus akan gini, gitu. Posisinya pokoknya sejajar, buatan noleh gini. Masuk waktu malam juga Bu. Usahakan anaknya kalau misalnya malam kan kita tidur, nggak masalah, nyusui sambil tidur boleh. Nah, misalnya kita tidur gini ya Bu ya, putranya kan gini. Nah itu dimiringkan semua badannya. Ini mungkin diganjel sama bantal, iya. Jadi jangan gini terus anaknya suruh noleh gini. Apalagi anaknya masih kecil. Lalu kalau udah 8 bulan gitu terserah anaknya kan tingkahnya anaknya. Ini kalau sejajarkan semua Bu, ngeten. Sengantuk-ngantuknya kita nggih di sini dijajar bantal guling nggih monggo gitu. Ini ya Bu ya. Ya gini kan tadi. Nah ini nanti dia akan mencari sendiri gitu. Nah jenengan nanti perhatikan Bu, nanti menyusui yang baik yang nggak bikin puting lecet kayak gitu itu nanti itu mulutnya itu ngelangkupnya di semua ini, buatan di ininya aja, buatan di ininya. Terus bibir bawahnya tuh agak gini Bu gitu. Soalnya nangkupin ini loh ke mulutnya ngoten. Jadi bibir bawahnya ini kayak terbuka gitu loh ya. Terus habis itu biarkan aja dia nyusul sama yang tadi perutnya bayinya nempel ke perut kita gitu. Nah itu mungkin ibu kan tadi sanjang ya kalau putranya nangis terus ya. Nah mungkin Bu itu mungkin ya kan saya nggak ngamatin yang dulu, jadi mungkin ininya jangan perhatikan lagi nanti kalau perlekatannya bagus dia nyusunya bisa banyak Bu gitu. Terus dulu jenengan biasanya nyusukannya jenengan yang berhentikan atau nunggu anaknya dicopot sendiri? Biasanya nyusu berapa lama Bu? Nggak tahu ya. Oke, pokoknya jenengan kan sudah sanjang, sudah pintar tadi udah tahu ya 2 jam atau 3 jam sekali dibangunkan. Oke, putranya dibangunkan. Kalau anak kecil bayi baru lahir itu kan seringnya sukanya tidur ya Bu ya. Itu 2 jam kalau siang. 2 jam 3 jam tetap dibangunkan Bu. Tetap dibangunkan, tetap kita susui. Nah disusui itu semaunya bayi sampai dia benar-benar melepas. Nah ASI sendiri itu Bu kan biasanya kalau yang pertama keluar itu kan bening, nanti akhir-akhir itu kan kental. Nah itu namanya memang ASI bening sama ASI kental gitu. Nah ASI bening itu memang untuk cepet bayinya biar nggak haus gitu. Nah lemak-lemaknya itu banyak di ASI terakhir, jadi makanya menyusui putranya itu minimal gitu. Minimal itu 1 payudara itu 10 menit. Jadi jangan sampai lihat. Jadi karena anaknya agak kayak kantuk gitu digini-gini kan biasanya kan dia nyusul lagi gitu. Minimal 10 menit gitu. Lama enggak apa-apa. Nah, setelah 10 menit itu biasanya dari ASI yang bening itu akan agak kental gitu. Nah, yang lama yang akhir itu Bu itu yang banyak lemaknya gitu. Itu yang banyak lemaknya gitu. Nah, mungkin kalau yang nangis terus, yang anak yang pertama ya Bu ya. Mungkin itu yang pertama jangan perhatikan lagi dia nangkup payudaranya. Jadi kalau bagus mungkin dia jadi bisa kenyang atau Bu gitu. Tapi nggak pernah puting lecet gitu nggak pernah. Nggak, alhamdulillah gitu. Terus disusui sesering mungkin. Terus habis gitu kalau ngelihat dia cukup apa enggak Bu ya. Jadi kalau anaknya nangis ya mungkin memang dia minta digendong, mungkin dia memang waktunya menyusu, mungkin dia nggak nyaman sama popoknya, mungkin dia kepanasan atau kedinginan gitu, jadi nggak selalu dia lapar. Nah, jenengan menilainya dia cukup atau enggak, jadi kalau saya sarankan ASI aja. Nah, jenengan menilainya dia cukup atau enggak itu nanti lihat berat badan. Nah, kan nanti kasihan dulu ya. Kalau berat badannya naik ya berarti cukup, sampun gitu. Sama pipis. Biasanya nan pakai pampers atau pakai popok yang kain itu. Kalau yang pertama kain. Kain kan. Nah, itu lebih enak Bu. Saya dulu juga kain. Itu lebih enak karena pipisnya kan kita tahu ya.
Kalau sering pipis, pokoknya sehari itu 8 kalian gitu itu bagus sudah gitu. Dari pipisnya, terus dari BAB-nya juga gitu. BAB-nya BAB apa enggak gitu ya. Bisa hari berapa kali, terus biasanya kan kalau ASI itu kan agak cair gitu Bu ya BAB-nya kayak gitu. Terus anaknya ininya kering enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia nangis belum tentu dia lapar, pokoknya susui sesering mungkin gitu. Misalnya nanti kok nggak habis, enggak Bu, karena semakin sering disusui itu semakin nggih betul, ngerti nggih? Semakin karena kan apalagi kalau malam Bu, malam tuh ada hormon Bu namanya prolaktin, tuh semakin kita nyusui itu semakin banyak juga tingginya hormon prolaktin itu, hormonnya susu itu kalau malam capek ya, kebanyakan tidur ibunya ya, apalagi anaknya sekolah Bu ya, mungkin ada ngerjakan PR ya enggak apa-apa, pasti ya, pesan nanti bisa Bu ya, pokoknya malam tetap harus disusui gitu ya. Semoga jenengan gimana kalau rencananya ini, gimana mau disusui ASI aja apa? ASI aja kalau ASI bisa aja Bu. Nanti setelah 6 bulan baru belajar makan ya. Nanti mungkin kalau dia nangis belum tentu dia lapar, mungkin minta digendong, mungkin minta disusui lagi, mungkin pampers apa kainnya itu kan kalau pakai kain tuh basah dikit dia nangis ya Bu ya. Gitu sih Bu. Mungkin Nenan ada yang apa mau ditanyakan, sharing atau pripun? Ampun. Ya wis, kalau harapan saya sih semoga itu ya Bu ya. Mungkin nanti kalau misalnya jenengan masih kontrol lagi ke puskesmas enggak? Ampun, lab yang ketiga sudah. Nah, ke ibu siapa? Bu Bidan kan? Iya, Bidan yang di Poldi itu. Oh, Poldi. Iya. Ini akan mawon nanti kalau misalnya jenengan waktu menyusui ada kesusahan, saya ada dokter Sofi ke puskesmas Kudung Kandang ya. Nanti saya bantu lihat nyusunya gimana pokoknya caranya anaknya nggak ini apa namanya nggak bisa ASI eksklusif gitu ya Bu ya. Ini tadi pokoknya beratnya bagus di posyandu, di KMS yang buku gitu ya Bu. Terus pipisnya sering, anaknya nggak tampak apa namanya bibirnya kering dan lain-lain, itu berarti bagus. Normal iya. Sama saya titip makannya jenengan juga ya. Jadi sayur, terus lauk, protein ya. Itu juga harus banyak. Minumnya juga ya. Minumnya juga banyak gitu. Kalau kita makannya bagus, insya Allah ASINya juga lancar juga. Gimana mohon ya Bu. Nanti kalau misalnya setelah melahirkan jenengan ada butuh tanya-tanya lagi boleh ke saya ya, ke dokter Sofi. Kalau jangan tanya Bu Tuti ya. Biar dianukan ke saya ya. Ingatkan aja ya Bu ya. Nggih, makasih. Assalamualaikum.